Portal Jembatan Mahkota 2 di Samarinda Rabu siang disasar petugas Dinas Perhubungan. Itu dilakukan karena petugas mengukur ulang ketinggian portal yang banyak menimbulkan persoalan terutama untuk ambulans. Pengukuran tersebut dilakukan di dua tempat, yakni sisi Palaran dan Sambutan. 2,08. Nah kalau sesuai dengan aturan itu kan sesuai kendaraan aja mas. Ya kalau kendaraannya L300 kan dengan sendirinya ketinggian rotarinya kan agak bertambah dia. Agak bertambah ya? Ya. Nah, oke. Pak, dengan pengukuran tadi maksudnya tadi akan ditinggikan atau gimana Pak rencananya? Kita sementara ini kan untuk mengetahui ketinggian berapa sih yang ditentukan untuk maksimumnya, ya kan? Ya. Kita dengan sendirinya jangan sampai nanti begitu ambulan masuk sangkut, ya kan? Siap. Akan berdampak kepada pertolongan kan gitu kan, Siap. ya kan? Iya. Jadi kita harus sesuaikan dengan ambulan yang ada. Oh. Nyangkut dia. Pemilik kendaraan yang gagal melintas jembatan mengaku pasrah jika harus berputar arah. Akan tetapi, ia berharap portal bisa ditinggikan sedikit agar kendaraan kecil jenis bak tertutup tetap bisa melintas. Balikpapan. Mau ke Bada. Biasa lewat sini atau gimana? Iya, sudah. Biasa lewat sini ya. Terus ada portal, sudah tahu Bang? Sudah. Menurut Abang kurang tinggi atau gimana portal ini? Ya cukup sih kalau untuk kendaraan. Kecil ya? Ya. Kalau yang bok-bok begini kurang tinggi? Kalau bok begini kurang tinggi ya? Kurang tinggi dikit. Iya. Kurang tinggi ya? Oke. Pihak teknis Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum yang menyaksikan pengukuran ulang portal sangat siap jika harus mengganti dengan yang baru. Portal yang kini dikeluhkan itu diakui didirikan berdasarkan masukan dari Dinas Perhubungan. Kami sih sebenarnya siap aja sih Pak, dalam artian selama memang rekomendasi di sub kan memang memang kalau memang harus ditinggikan, nanti kami tinggal nunggu hasil keputusan dari teman-teman di sub untuk berapa tingginya. Berapa tingginya ya? Iya. Dari pengukuran ulang ini, diketahui ketinggian portal antara 2,04 hingga 2,08 meter. Agar ambulans dan kendaraan pengangkut sayur mayur bisa tetap melintas, maka portal tersebut harus ditinggikan beberapa sentimeter. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seribuan pelajar dari sekolah menengah pertama di Balikpapan Rabu siang mengikuti Festival Makin Cakap Digital 2023 yang digelar Kominfo bersama Dinas Pendidikan di Gedung Kesenian. Materi yang diberikan beragam, mulai dari literasi digital dasar hingga budaya bermedia sosial. Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan Pusat, Bambang Trisantoso menegaskan, literasi digital ini sangat penting dipahami oleh generasi milenial. Itu dimaksudkan agar mereka tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi. Dan juga kemudian ada literasi digital. Nah, karena kalau membaca literasi digital ini seharusnya sejak dini dilakukan, karena nantinya generasi ini yang akan menikmati perkembangan teknologi di masa-masa yang akan datang. Kalau mereka tidak dibekali dengan kemampuan literasi digital dasar dan literasi digital lanjutan, ini juga akan berbahaya karena mereka pengguna yang nantinya akan paham bagaimana menggunakan teknologi secara cerdas, kreatif, dan produktif. Jadi mereka diberi pengetahuan mengenai bagaimana etika digitalnya, bagaimana cakap berdigital, bagaimana mengenai keamanannya, dan bagaimana berbudaya literasi digital.
Pelajar yang sudah mendapat pemahaman tentang literasi digital senang karena mereka memahami cara memilah informasi yang baik dan tidak baik. Penting banget sih, karena kan untuk kita yang masih remaja, masih bisa dibilang lagi berada di fase yang labil ya. Jadi kita butuh banget yang namanya tentang edukasi dan pengarahan tentang hal digital begini. Karena kita juga kan masih kurang tahu ya mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ini pasti bermanfaat banget sih. Ini ada adik-adik kita yang masih siap untuk menerima literasi karena kita tahu bersama dunia digital ini tidak terbatas. Selain memberikan pemahaman manfaat teknologi digital, tim ini juga memberi masukan terkait konten kreatif positif yang bisa dibuat para pelajar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lintasan berkelok dan lurus ini yang harus dilalui pengendara roda 2 yang melaksanakan uji pembuatan SIM C. Polisi memastikan lintasan ini diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk di Kutai Barat. Kapolres AKBP Heri Rusyaman menyatakan lintasan ini berbeda dari sebelumnya. Polisi sengaja mengubah agar memudahkan masyarakat mengikuti ujian. Perubahan proses tahapan pembuatan SIM salah satunya adalah uji cara mengendarai melalui lintasan. Yang dulu mungkin ada 5 item yang dinilai oleh masyarakat yang sangat sulit, dengan seperti angka 8, arah muter balik, zigzag, dan pengereman yang tidak ada tandanya. Nah, dengan masukan ke kita, khususnya kepolisian, tentu leading sektornya adalah Korlantas, kalau di Polres ada Satlantas, memberikan satu perubahan di mana lintasan ini tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam tahapan tes pemilikan SIM. Warga yang mengikuti ujian juga mengakui lintasannya ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka beberapa kali gagal tes berkendara, kini mereka berhasil lulus dan bisa mendapatkan SIM C. Cara enak, nyaman, saya sekali coba langsung bisa. Jika dibandingkan dengan Sebelumnya 2 kali gagal saya itu. baru ini balik lagi gitu ya. Kali ini saya coba lagi, ada aturan yang baru, saya coba, alhamdulillah saya bisa. Di sini saya senang sekali karena adanya perubahan dari Polres Kutai Barat dapat mempermudah saya juga masyarakat yang lainnya untuk melakukan uji coba SIM. Sudah berapa kali? Dulu sebelum ini? Sebelum ini saya sudah beberapa kali gagal, hampir 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Oh, hari ini sekali aja? Berhasil. Oh, sekali aja. SIM ini wajib untuk melihat ke kanan kiri. Umpamakan nanti pada saat di jalan raya mau Dalam pelaksanaannya, pemohon SIM diberi kesempatan mengikuti ujian hingga 2 kali. Jika masih gagal, pemohon SIM dapat mencobanya kembali 1 pekan kemudian. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.